Selamat malam semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi dengan gue Aco di acara Stand Up Comedy Metro TV edisi spesial malam ini. Malam ini nih akan ada episode khusus untuk para komik. Namanya adalah episode Andai Aku Jadi Caleg. Tepuk tangan dulu dong buat Metro TV. Ya, beda. Malam ini beda nih. Kita akan tampilkan komik-komik. Terus kita mau cari tahu kalau misalnya mereka jadi caleg tuh apa jadinya gitu. Kalau gue sendiri sih gue nggak kebayang kalau gue jadi caleg ya. Karena caleg biasa gendut-gendut ya. Nggak ada yang kayak gue gitu. Dan kalau gue yang jelas kalau gue jadi caleg, gue tuh pasti nggak akan bikin poster-poster yang menyesatkan. Karena lu pasti sering lihat tuh poster-poster di angkot-angkot ya. Gue pernah lihat ada satu caleg, dia pakai istilah wanita emas. Jadi dia slogannya adalah merubah sampah menjadi emas. Lah kalau emang lu kayak gitu jangan jadi caleg, kerja jadi Bantar Gebang. Ya kan? Enak kalau kayak gitu. Udah gitu kalau misalnya ini orang Indonesia emang suka menyesatkan kalau bikin billboard. Kemarin gue ngeliat tuh ada billboard tulisannya sunat teknologi baru, habis sunat langsung bisa pakai celana. Ya bisa tapi borok kan. Iya, jadi jangan sampai menyesatkan ya. Makanya malam ini gue gak akan sendiri, gue akan ditemani oleh teman gue. Kita panggil siapa dia? Isman. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Gimana? Ya, bener ya. Kayaknya emang caleg itu harus ngomong apa adanya lah. Iya. Jadi kayaknya kalau emang dia janjinya ya jangan pilih saya, silakan jangan pilih saya gitu kan. Apa kalau ada pilihan lain misalkan, atau mungkin pilihannya bukan pilihan caleg tapi skala sikap, setuju tidak setuju, ragu-ragu. Itu angket man. Oh ya. Itu angket. Yeah. Sekarang kita panggil aja komiknya ya. Oke, kita panggil yang pertama. Yang pertama tuh ada Krishna Hareva. Iya. Wah, ini udah keren nih. Silakan Udah cocok Apa batik. kabar? Udah pakai batik. Duduk apa? Duduk. Belajar duduk dulu kan? Iya. Walaupun belum berhasil dipilih, nggak apa. Yang kedua ada siapa man? Yang kedua adalah Mas Wisben. Iya. Waduh. Wah. Iya. Serem ini. Serem. Ini sepupunya Limbat nih. Wah. Ini apa nggak dituduh black campaign ya? Iya. Waduh. Matrix ya. Dari Tanjung Duren. Ada satu lagi. Kita panggil langsung aja. Ridwan Remi. Paling nggak meyakinkan memang. Iya. Nggak apa-apa, kita perlu underdog. Iya, kita Mas Ridwan Remin. Ya. Yakin mau jadi caleg? Jangan terlalu pesimis, nanti saya menang. Oh, betul. Tepuk tangan dong buat Ridwan. Tapi semuanya udah pada punya visi misi ya, udah siap ya malam ini Siap ya? Siap. Yakin menang ya? Yakin menang. Wah. Oke. Oke. Kayak Jadi di BB siap. Itu apa mas? Yang di BB kan? oh, Emoticon. Nggak ada emoticon seserem ini. Emoticon kuning, Mas. Oh kuning ya? Kuning. Emoticon kok hitam. Oke. Kalian pasti udah pada nggak sabar Udah ya? nggak sabar kan? Kita panggil komiknya ya. Kita panggil setelah segera. pesan-pesan berikut ini. Iya. Tepuk tangan dulu dong. Contohnya bagaimana? Cukup bim salah bim. Kenapa bisa begitu? Timbul pertanyaan. Belakang angkot gue nggak senyum, gue begini. Hati-hati rem mendadak ya. Oke, yang pertama kita akan tampilkan caleg yang pertama dari dapil Yoi. Gue nggak ngerti juga apa itu Yoi. Ya, kita panggil, persilakan Krishna Hareva. Selamat malam rakyat-rakyat jelata. Gue ini caleg ceritanya. Caleg. Gue ini caleg ceritanya. Nah caleg ini lu udah pada lihat pasti banyak banget caleg. Dari semua latar belakang ada. Artis ada. Terus ada atlet ada. Tukang parkir ada. Banyak banget semuanya. Artis, tukang parkir, nanti lama-lama dan tukang nasi goreng jadi caleg. Ada tukang bubur habis naik haji jadi caleg. Lama-lama ayam jadi caleg. Speaker angkot jadi caleg. Banyak banget, dan ini tuh pusing banget kita karena kalau semuanya jadi caleg nanti lu bakal repot. Lu lagi makan nasi goreng. Aduh mas, nasi gorengnya kurang pedas nih. Terus nasi goreng, tenang, kalau bapak pilih saya, jangankan pedas, cabenya lebih banyak daripada nasinya pak.
Belum lagi kalau pilot jadi caleg ya kan, bisa colongan di pesawat. Terima kasih telah menggunakan maskapai kami. Perjalanan akan kami tempuh dalam waktu 3 jam. Tapi kalau Bapak memilih saya, bisa setengah jam. Semuanya jadi caleg. Ada artis jadi caleg, ada artis yang juri ajang pencarian bakat tuh, jadi caleg. Kalau menang gimana lagi? Rapat anggaran kita segini ya. Dia bilang, aku sih yes. Ribet banget ya gitu. Terus habis itu caleg tuh banyak banget yang pasang-pasang foto. Fotonya mah standar, senyum doang di mana-mana. Pasang foto di pohon udah bagus-bagus dipaku. Senyum di situ. Di belakang angkot senyum. Gue mah nggak kayak gitu. Gue akan foto gue tuh gue sesuaiin dengan dipasang di mana. Kalau gue pasang di pohon, sengaja harus dipaku pohonnya, ya udah gue nggak senyum, gue sedih. Jadi menunjukkan kalau kasihan pohonnya dipaku. Jadi gue peduli lingkungan, ya kan? Kalau di belakang angkot, gue nggak senyum, gue begini. Hati-hati rem mendadak ya, gitu. Terus lagi ada nih caleg nih banyak yang nggak ikhlas, kasih. Ntar kalau nggak kepilih diambil lagi, ada kan kayak gitu kan? Kasih karpet. Ntar kalau misalnya nggak kepilih, digulung lagi karpetnya. Gue mah nggak bakal kayak gitu. Kalau kalah ya udah kalah, nggak bakal gue ambil lagi. Emang apa yang mau diambil? Ngasih kagak. Ini visi misi gue kalau jadi caleg. Kalau gue jadi caleg, gue mau rakyat itu, kalau rakyat itu pakai barang-barang dari dalam negeri semuanya. Nggak ada yang boleh pakai luar negeri. Soalnya banyak banget yang sengaja pengen merek-merek luar negeri tapi nggak sanggup belinya. Belinya apa? KW. Dikit-dikit KW. Apa-apa jadi KW belinya. Odolnya sekarang ada yang KW. Kloset ada yang KW. Bayangin, ini kita nggak bisa cegah nih peredaran KW. Satu-satu yang bisa kita cegah adalah gimana caranya biar yang belum ada KW-nya, jangan sampai ada KW-nya. Bayangin kalau kangkung ada KW-nya. Lu makan kangkung gigi lu hijau, kangkungnya luntur. Bahaya kan? Terus visi misi gue lagi adalah gue karena ini di lapangan olahraga nih, gue visi misi gue tentang olahraga. Gue mau bikin gimana caranya nih olahraga yang nggak terkenal di Indonesia, nggak populer jadi terkenal. Contohnya catur. Catur tuh kita banyak juara-juara tapi nggak terkenal. Kenapa nggak terkenal? Karena cuma gitu-gitu doang kan mainnya. Kalau mau nonton pertandingan kan biasanya nyarinya tuh atraksi. Kalau main bola ngeliat yang golin, gitu. Kalau main bulu tangkis, gitu kan. Kalau catur kan gini-gini doang. Kecuali kalau main caturnya gini, skak. Atau papa caturnya diambil tendang, skak. Gue Krisna Reva, thank you. Oke, tepuk tangan dulu buat Krisna Reva. Kita masih ada 2 komik lagi. Iya. 1 komik, 1 kardus. Ini tempatnya bener di sini nih. Tempatnya bener di sini, bukan di tempat bencana ya, bukan. Iya. Siapa dulu mana? Sekarang Yang kardus dia. Yang warnanya coklat biasa kardus itu, Bang. Ini backdrop panggung. Iya. Umbul-umbul. Oke, kita panggil umbul-umbul aja dulu ya. Umbul boleh. Kita persilakan Mas Wisben. Oke, selamat malam. Sehat? Sehat. Oke, saya rencana jadi caleg. Ya, saya dari Partai Bim Salabim. Bim Salabim. Sa itu santai. Bim itu bimbang. Jadi santai tapi bimbang. Kenapa saya pengen jadi caleg? Karena sekarang ada lagunya. Pokoknya caleg. Iya, sekarang semua jadi caleg seperti yang dikatakan Risna. Ada tukang bubur, ada sopir, ada pragawati, ada pragawan, ada artis, ada OB juga. Semua jadi caleg. Ada lagi Bapak Krisna. Pilihlah Bapak Krisna dari Dapil 1. Iklannya iklan badut. Pasti lucu gitu kan. Bisa main sulap. Masa caleg bisa main sulap? Nah, saya makanya mencalonkan sebagai pesulap untuk jadi caleg. Karena pesulap tuh biasa menipu, tapi dia jujur. Daripada yang sekarang menipu tapi nggak jujur, kasihan rakyatnya.
Karena slogan dari partai kami adalah pakai sepatu masuk pakai sepatu masuk ke lumpur. Biarpun menipu tapi jujur. Iya. Ada juga tukang yang jujur, yang menipu tapi jujur. Kalau dia menipu malah nggak laku. Contohnya tukang bikin gigi palsu. Dia jujur, giginya palsu. Coba bayangkan, tukang bikin gigi asli pasti nggak bakalan. Pasti dari gigi orang mati dijadiin gigi. Tapi yang paling saya nggak suka itu sudah nempelin di pohon, pakai gelarnya ditonjolin semua. Itu ada kesombongan terselubung nggaknya? Gelarnya semua gelar di Indonesia dimasukin ke nama-nama caleg itu supaya kita milih. Ada Dokter Insinyur SHM Hum misalnya. Ada Insinyur Dokter Rambles MP3 misalnya. MP3 ada M-Hum MP3, ada lagi yang lebih Insinyur Dokter MCK misalnya. Ada juga ada yang saking bingungnya ini, ada juga gelarnya Dokter Randes HO2 plus IRC4. Itu nanak nasi tuh. H2O kan air, C4 kan beras, jadi nanak nasi dia. Tukang nanak nasi. Tapi yang paling menarik adalah permainan seperti ini. Bermain sulap. Main sulap. Ada tali berwarna merah. Saya pengen seperti Indonesia ya. Merah menjadi satu, bagus menjadi satu. Kuning menjadi satu, juga bagus. Seperti ini. Semacam tali. Lalu ada lagi tali yang biru. Ya. Ini juga menjadi satu. Alangkah indahnya kalau warna-warna biru, merah, dan kuning ini ada warna kuning, ada warna merah, ini menjadi satu. Dan apakah yang terjadi Bapak dan Ibu? Semuanya sebangsa tanah dan sebangsa air. Nah, ini harus jadi satu. Contohnya bagaimana? Cukup bim salah bim. Kenapa bisa begitu? Timbul pertanyaan. Ini harus menyambung seperti ini. Karena saya suka janji, caleg kan biasanya janji. Ini akan saya bongkar kalau saya terpilih jadi caleg lagi. Terima kasih. Iya, itu dia Mas Wisben. Iya. Perasaan tadi kita ngundangnya kan caleg ya? Iya. Kenapa Halin Ujum? Tapi tepuk tangan dong buat Mas Wisben. Mas Wisben itu stand up comedian pertama yang pakai daster. Iya. Ya, hebat. Ya, masih ada satu lagi. Masih ada satu komedian lagi ya setelah. Tapi untuk siap-siap kita harus break dulu kayaknya. Break dulu ya. Kita akan kembali lagi di acara Stand Up Comedy Metro TV setelah ini. Ini keliling Indonesia. Wih keren, ngapain? Kampanye. Kok nggak pernah masuk TV? Modalnya kurang. Ya, balik lagi di acara Stand Up Comedy edisi khusus Andai Aku Jadi Caleg. Ya, udah 2 komedian yang caleg udah tampil, masih ada satu lagi nih. Yang multi talenta. Iya. Multi talenan. Multi talenan juga. Gila. Baju coklat. Anak pramuka. Bagian dasarnya. Biasanya yang kurus-kurus gini bahaya nih. Bahaya. Kenapa kok? Ya bahaya aja. Bahaya aja, emang bahaya sih. Kayak virus gitu kecil-kecil. Oke, kita simak aja komik yang terakhir ini. Ridwan Remin. Iya. Lu ngapain muter? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain lu pada liatin gua? Oh lagi nonton ya? Gak kerasa sekarang tuh kita udah masuk musim pemilu. Cepet banget. Padahal minggu kemarin masih musim hujan. Tapi pemilu tahun ini unik. Banyak artis-artis yang udah kurang laku yang mendadak jadi caleg. Alasannya simple. Karena biar kalau ditanya sama wartawan mereka bisa jawab.
Misalnya ditanya gitu, Mas kok jarang kelihatan di TV, kemana aja? Sibuk nih keliling Indonesia. Wih keren, ngapain? Kampanye. Kok nggak pernah masuk TV, modalnya kurang. Terus kata wartawannya, ya elah mas, kalau nggak punya duit jangan jadi caleg, mending jadi ketua OSIS. Tapi gue saranin ya, kalau misalnya lu mau milih caleg tuh lu harus pinter-pinter. Karena kalau lu nggak pinter-pinter, nanti lu dibodoh-bodohin. Makanya lu pilih gue. Gue nggak akan bodoh-bodohin lu. Guanya aja bodoh. Tapi gue saranin lu jangan pernah milih caleg-caleg yang kampanyenya nggak ramah lingkungan, yang suka naruh foto-foto sembarangan di tembok-tembok, di tiang listrik. Pernah lihat kan? Yang kadang-kadang tuh nempelin fotonya nggak jauh-jauh dari iklan badut sulap, sedot WC, badut sulap yang nyedotin WC. Tapi itu masih belum seberapa. Yang lebih parah tuh caleg-caleg yang suka maku-makuin poster di pohon. Itu gue nggak respect banget tuh sama orang kayak gitu. Karena gini loh, gimana gue bisa respect sama dia sementara dia aja nggak respect sama lingkungan tempat gue tinggal. Bikin kumuh. Lagian pohon dipaku-pakuin, emang kuntilanak. Tapi zaman sekarang tuh milih caleg susah sih. Sama susahnya kayak milih jodoh. Iya, sebelumnya kita harus cari tahu dulu latar belakangnya gimana. Dari keturunan baik-baik apa enggak. Pernah punya pengalaman dicoblos apa belum. Harus tahu. Emang lu mau punya jodoh yang udah coblos? Mesti ogah. Tapi kalau misalnya gue jadi caleg, visi dan misi gue jelas. Yang pertama bakal gue lakuin adalah menghapus yang namanya sistem jam malam. Anak muda sama gue mau nongkrong sampai jam berapa juga bebas. Mau nongkrong sampai sepanjang malam juga terserah. Asal janji cuma nongkrong. Jangan sampai duduk. Parises lu. Tapi terus terang aja, gue emang sebagai anak muda gue nggak setuju yang namanya sistem jam malam. Contohnya di Bandung tuh. Di Bandung itu kita udah nggak bisa kumpul-kumpul keliaran di atas jam 12 malam. Ada yang razia. Ini kan nggak asik banget kalau tiap malam harus kayak gini. Gimana kalau kita mau ngerayain malam tahun baruan coba? Lagi asik-asik kumpul sama temen nunggu malam pergantian tahun, pas nyampe jam 12 diusir. Kamu ngapain keliaran jam segini? Pulang. Ada tukang trompet, ngapain dagang jam segini? Pulang. Ada bencong lewat, ngapain nyamar jam segini? Pulang. Gue Ridwan, terima kasih. Iya. Lah dia muter lagi. Mas, kalau kesini lurus aja. Gila, tapi keren. Tepuk tangan dong buat Ridwan Rebin. Iya. Caleg favorit nih. Tapi gue jadi bingung tadi tuh kampanye apa curcol? Minta sumbangan kayaknya. Sumbangan. Tapi kalau gue perhatiin dari tadi kenapa caleg-caleg ini selalu mempermasalahkan foto-foto caleg di tiang listrik. Oh iya. Padahal kan biarin aja ya. Di situ kan ada badut sulap. Ada badut ulang tahun. Betul. Masa ulang tahun sendirian? Dah. Jadi kan bisa ditemenin gitu. Kayaknya pada rese aja, kayak sirik aja gitu. Jelek-jelek cerdas loh dia. Iya. Otaknya encer. Iya. Tapi dia bagus, bawain materinya sesuai kepribadian. Kepribadian banget. Tadi dia bawain soal tukang trompet. Profesi. Salah satu multi talenta. Iya. Uji coba trompet kan ya? Iya, dia kalau misalnya malam tahun baru tuh dia bagian ini. Nyobanya. Nyoba. Quality control. Iya, tapi nggak ditiup, diisep. Makanya jadi begini nih. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat ketiga kopi kita. Ya, kesimpulannya sih gimana ya? Simpulannya emang kalau jadi caleg ya jangan gitu-gitu amat kali ya. Iya, jangan begini-gini amat lah ya. Begini amat gak deh. Iya. Ya peduli dulu dengan keadaan diri, sadar diri tadi ya. Mulai jenjang karir boleh. Iya, gitu masa belum apa udah mau jadi caleg. Ketua OSIS aja Ketua dulu. OSIS dulu aja.
Iya, lu ketua Yang OSIS. itu aja ditolak. Iya. Ketua OSIS aja cadangan dia. Suruh jadi wakil. Iya. Jadi kalau ketua OSISnya sakit dia. Tuh asisnya cedera baru Gitu, udah kayak pemain bola. Tapi ya emang gitu. Ya. Kalau misalnya lu milih caleg itu harus diperhatikan latar belakangnya, bener ya. Karena kalau misalnya lu salah pilih itu 5 tahun lu menderita. derita. Sama kayak lu punya pacar 5 tahun dicuekin tuh nggak enak. Kayak 5 tahun jadi selingkuhan. Diajak nongkrong mojok mah iya tapi nggak pernah diajak kondangan. Giliran pacaran di flyover. Boro-boro makan bakso malaria. Oke, kita panggil ketiga komik atas dong. Kita ngobrol-ngobrol sebentar. Ngobrol-ngobrol. Lu kenapa muter lagi, Somat? Weh, di tengah. Gimana, Chris? Kalau menurut lu? Bau nih, bau. Bau ya? Makanya gue di sini. Tadi kita di brief di ruangan terpisah kan. Dia dikunci setang kayak mau motor. Jadi jalannya begini. Kunci setang. Motor bebek. Motor bebek. Vespa. Ayo jalannya di terus. Sini. Sini. Misalnya dulu. Standar, kasih standar. Gila, keren banget. Lu kenapa banyak banget sih dikeluarinnya? Ya, gimana, Chris? Kalau lu ngeliat caleg-caleg sekarang tuh kayak gimana sih? Kalau aku sih yes. Perasaan kita gak ngundang Mas Adam. Salah ini. Kalau Pak Ridwan gimana, Pak Ridwan? Aku gimana Mas Wisben aja. Oke, boleh kalau gitu. Boleh. Kalau gitu gimana Mas Yusben? Aku rapopo. Ya, nggak ada yang benar ya jawabannya. Udah buruan dong, tutup bau nih. Oke, karena sudah bau, mari kita akhiri acara ini. Sampai ketemu lagi di acara Stand Up Comedy Metro TV.